Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Saya tidak ingin pengkhianat. Begitu suara Suhan turun, mata Yu Chen dan Duan Tiansheng keduanya berkontraksi dan berbicara karena terkejut. Mata mereka segera tertuju pada Hu Yan Yunfeng dan yang lainnya, tampak sedikit tidak percaya. Maksudmu, mereka memberontak? Mereka memberontak terhadap benua Longwu? Duan Tiansheng bertanya pada Suhan, yang tidak yakin. Dia benar-benar tidak percaya bahwa Gerbang Gunung Chang'an adalah sekte kelas 1, dengan fondasi yang sangat kuat, tetapi itu sedikit lebih buruk daripada sekte super. Ketika malapetaka datang, Gerbang Gunung Chang'an juga telah ditutup. Bagaimana mungkin untuk memberontak? Kamu tidak masuk akal. Ekspresi Hu Yan Yunfeng berubah, dan dia menunjuk ke arah Suhan dan berkata, Su Baliu, jika kau benar-benar ingin membunuhku, datang saja dan bunuh aku. Mengapa kau perlu membuat alasan seperti itu untuk memfitnahku? Bunuh. Suhan memandang Hu Yan Yunfeng dengan tenang, hanya mengatakan sepatah kata pun. Siuh siuh siuh. Murid sekte Phoenix segera bergegas keluar, dan anggota keluarga Wang juga ragu-ragu, dan orang-orang di istana Yuxu akhirnya bergegas ke Hu Yan Yunfeng dan yang lainnya, dan mengepung mereka. Wosh! Sang Guan Mingxin tidak mengatakan apapun, dan menembak langsung. Booming! Pedang emasnya menyapu, hal-hal mengejutkan, tak terkalahkan di bawah alam Kaisar Naga. Kekuatan yang bisa menghancurkan alam Kaisar Semu benar-benar terbuka pada saat ini. Wosh! Pada saat yang sama, Liu Yun melambaikan telapak tangannya, dan ruang di sekitar Hu Yan Yunfeng dan yang lainnya segera berfluktuasi, dan riaknya meluas dengan cepat. Pada akhirnya, seperti kandang terbentuk, menekan lebih dari 50 orang di dalamnya. Slaas slaas slaas. Dari sangkar, bilah ruang yang menakjubkan muncul, seperti pisau panjang, tajam dan tajam tak terpisahkan, memotong ke arah 50 orang. Hahaha. Mengetahui bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya, Hu Yan Yunfeng langsung tertawa. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa orang yang memperhatikan Dewa Iblis ini bukanlah Kaisar Naga, atau alam kedaulatan naga di benua Longwu, tetapi alam pil naga kecil sepertimu, Su Baliu. Setelah pernyataan ini, kulit Yu Chen dan Duan Tiansheng berubah secara drastis. Kau benar-benar memberontak, Duan Tiansheng berkata dengan kaget. Hu Yan Yunfeng mencibir, pemberontakan. Sekelompok makhluk keras kepala, jika bukan karena kehendak naga, menekan basis budidaya Dewa Iblis ini menjadi hanya 1/10, aku akan meratakan benua Longwu secara langsung. Ucap Yan Yunfeng dingin. Brengsek. Yu Chen dan Duan Tiansheng sama-sama mengertakkan gigi, meskipun mereka memiliki keluhan terhadap Suhan. Sebagai perbandingan, mereka benar-benar membenci iblis surgawi ekstrateritorial ini, kebencian yang tidak terpecahkan. Siangong. Selama dengusan dingin Duan Tiansheng, dia langsung memanggil istana abadi, melambaikan telapak tangannya, dan rune melayang di atasnya. Istana abadi segera membesar dan menekan Hu Yan Yunfeng dan lainnya. Di sisi Yu Chen, dia mengeluarkan tombak tingkat tinggi ungu emas, dengan naga terbang dan burung phoenix menari di tombak, seperti manusia hidup, kakinya roboh di tanah dan bergegas menuju Hu Yan Yunfeng. Dia adalah salah satu dari 2 sekte kecil dari sekte kelas 3, tetapi sekte tingkat ketiga, bagaimanapun juga, tidak cocok untuk sekte super. Seperti periode bawaan ini, setidaknya ada beberapa item level Holy Spirit, tapi di sini di Yu Chen, bahkan senjatanya hanya level Purple Gold. Hanya kau, Hu Yan Yunfeng tertawa, matanya berkedip merah dan tubuhnya tiba-tiba meledak. Dum. Sosok mengerikan yang sangat besar segera muncul di antara dunia. Sosok ini sangat besar, panjangnya 500 kaki, tampak tegak dan menakjubkan. Ada aura mengerikan yang keluar dari tubuhnya, itu bukan alam Dewa Naga,
tetapi alam Kaisar Semu setidaknya sama di tingkat Duan Yunsan. Sialan Longwu, benua Longwu sialan. Huyan Yunfeng meraung, aku adalah Dewa Iblis Besar, Dewa Iblis Besar bintang 2. Tapi di sini, aku hanya bisa mengerahkan 1/10 dari basis kultivasiku, bahkan klonku ini hanya memiliki kekuatan ini. Tapi, itu cukup untuk membunuh semut seperti kalian. Saat suara itu jatuh, mata besar Huyan Yunfeng menyapu ke bawah, dan 2 cahaya merah dimuntahkan dari matanya, membunuh Yu Chen dan Duan Tiansheng dengan keras. Ekspresi Duan Tiansheng berubah, dan pada saat yang sama, jubah hitamnya muncul, dan armor level roh suci juga dikeluarkan. Buom! Dia menahan serangan cahaya merah, hanya menyemburkan seteguk darah. Tapi di Yu Chen, semua yang ada di tubuhnya hanya item purple kelas emas, entah itu senjata atau equipment defensif, semuanya adalah item purple kelas emas. Kulitnya berubah drastis, dan melihat cahaya merah mengalir ke arahnya, dia tahu bahwa meskipun dia melakukan semua yang dia bisa, itu tidak akan berhasil. Pada saat mengalami krisis, dia mengeluarkan batu roh suci, itu adalah batu dewa. Boomim! Yu Chen baru saja menelan batu roh suci, cahaya merah membombardirnya, dan sosoknya terbang keluar, tetapi tidak ada cedera sedikit pun. Melihat pemandangan ini, Su Han menggelengkan kepalanya dan tersenyum, memang benar, yang disebut tuan muda ini tidak begitu mudah untuk dibunuh. Dan sosok besar yang Huyan Yunfeng berubah menjadi sedikit mengernyit dan segera mencibir. Ternyata itu batu roh suci, ucap Huyan Yunfeng. Boom! Telapak tangannya yang besar terbanting, meraih ke arah Yu Chen. Yu Chen hanya menghela nafas lega, dan sekarang hatinya terangkat kembali. Dia mundur dan melarikan diri dengan cepat, cemas dalam hatinya. Dia hanya memiliki 3 dari jenis batu suci itu, yang bisa dikatakan sebagai penyelamat kehidupan yang nyata. Aku awalnya berencana menggunakannya untuk bertahan di pertempuran terakhir, tapi aku tidak menyangka akan ada pengkhianat di sini, dan bahkan tiruan dari Dewa Iblis bintang 2. Saat Yu Chen melarikan diri, dia meraung dalam hatinya. Ini adalah medan perang kuno. Mungkinkah bencana Longwu akan menyebar ke sini? Jika tidak, bagaimana mungkin keberadaan iblis surgawi ekstrateritorial tidak dirasakan? Wosh! Tepat pada saat ini, telapak tangan besar itu akan dicengkeram, kulit Yu Chen berubah dengan liar, tetapi sosok tiba-tiba muncul, dan cahaya keemasan melintas, diikuti oleh raungan kehampaan, cahaya pedang yang menakjubkan menyapu. Buom! Keduanya bertabrakan, cahaya pedang tidak bergerak, tetapi tubuh besar Huyan Yunfeng telah melangkah mundur, dan ada luka mengerikan di lengannya. Kau! Yu Chen memandang sangguan Mingxin yang telah menyelamatkan hidupnya, dan sedikit terdiam untuk sementara waktu. Kau harus tetap hidup, karena kau masih harus bekerja untuk Sekte Phoenixku. Sangguan Mingxin berkata dengan lemah, segera tubuh yang tak tertandingi dan mempesona, dalam tatapan Yu Chen yang penuh dengan roh, sekali lagi menghantam ke arah Huyan Yunfeng. Sangat cantik, napas Yu Chen cepat, dan kulit pucatnya tampak agak kemerahan karena suatu alasan. Ini adalah wanita impianku, ini calon pendamping masa depanku. Yu Chen berteriak di dalam hatinya, aku ingin mengejarnya, aku ingin mengejarnya. Jika sangguan Mingxin tahu apa yang dipikirkan Yu Chen saat ini, dia pasti akan menamparnya sampai mati. Meskipun Yu Chen adalah tuan muda dari sekte kelas 3, dalam hati sangguan Mingxin, pria semacam ini benar-benar bukan tipenya. Sialan! Melihat bahwa sangguan Mingxin benar-benar memblokir serangannya dengan pedang, dan bahkan memotong lengannya dari luka, mata Huyan Yunfeng memerah, dan kekerasan mematikan yang mengerikan melonjak. Bangsat! Mata sangguan Mingxin dingin, mereka yang memberontak, layak mati. Ucapnya. Hahaha. Huyan Yunfeng tertawa terbahak-bahak, dan segera berhenti berbicara. Telapak tangannya yang besar berubah menjadi cakar, dan dia menampar sangguan Mingxin dengan kasar. Wosh! Hancur! Slaas! Melihat telapak tangannya meraih, sangguan Mingxin berteriak, dan pedang emas itu menebas lagi. Selama kau bukan Raja Naga,
di tanganku, kau sia-sia. Ucap Sangguan Mingxin mendengus dingin. Buom, pedang emas menghantam cakar darah. Tubuh besar Huyan Yunfeng bergetar, dan cakar darah di tangannya meledak. Kecepatan pedang emas tidak berkurang. Telapak tangan dipotong langsung. Apa? Rasa sakit yang hebat menyebabkan Huyan Yunfeng meraung keras. Dia menatap Sangguan Mingxin, sedikit tidak bisa dipercaya. Bagaimana itu bisa terjadi? Aku telah mengamati kekuatanmu untuk semua orang yang memasuki tempat ini. Bahkan jika kekuatanmu yang sebenarnya tidak hanya di permukaan, itu tidak akan sekuat itu. Gumam Huyan Feng meraung di dalam hati. Bagaimana mungkin Huyan Yunfeng tahu bahwa setelah memasuki medan perang kuno ini, Su Han berturut-turut memperoleh 2 tulang yang dapat meningkatkan kekuatannya, dan dengan bergabungnya Sekte Hutan Hujan, Istana Yuxu, dan keluarga Wang, kekuatan ilusinya di sini terus meningkat. Di bawah alam Kaisar Naga, itu tak terkalahkan. Bahkan Su Han, jika dia tidak menggunakan teknik rahasia yang kuat dari Seven Sword Art, dia belum tentu bisa melawan Sangguan Mingxin. Huyan Yunfeng ini, atau lebih tepatnya, itu adalah dewa iblis besar yang ada di tubuh Huyan Yunfeng. Meskipun itu adalah bintang 2, setelah mendarat di benua Longwu, ia ditekan hingga hanya 1/10 dari kekuatannya, dan sekarang itu adalah klon. Duosi, tingkat kultivasinya, paling banter, dapat bersaing dengan alam kaisar semu seperti Duan Yunsan. Dia jelas bukan lawan Sangguan Mingxin. Bum bum bum, raungan terus berlanjut, Sangguan Mingxin terus bergerak, sementara sosok besar Huyan Yunfeng terus-menerus mundur. Setiap kali dia mundur, luka yang mencengangkan akan muncul dari tubuhnya, dan darah hijau tua akan terus menyembur, menyebabkan Huyan Yunfeng terus mengaum. Ketika Sangguan Mingxin menekan Huyan Yunfeng, selain Su Han, Sekte Phoenix, bersama dengan murid-murid keluarga Wang, Sekte Hutan Hujan, Istana Yuxu dan kekuatan lainnya, semuanya menembak dan membunuh 50 murid dari gerbang Gunung Chang'an. 50 orang aneh ini, tanpa diragukan lagi, juga murid yang telah dirasuki iblis surgawi. Tetapi mereka tidak memiliki kekuatan seperti Huyan Yunfeng. Meskipun tubuh iblis surgawi ekstrateritorial juga telah meletus, itu telah meningkat, tetapi yang tertinggi hanya puncak alam Dewa Naga. Selain itu, hanya ada 3 level seperti puncak alam Dewa Naga, yang dapat dengan mudah ditekan. Orang-orang dari Sekte Hutan Hujan, keluarga Wang, dan Istana Yuxu, meskipun beberapa dari mereka memiliki basis budidaya sejati, hanya ada di alam inti naga, tetapi karena setelah bergabung dengan Sekte Phoenix, kekuatan ilusi mereka di medan perang kuno ini semuanya telah mencapai alam Dewa Naga. Ada lebih dari 600 alam Dewa Naga dan lebih dari 50 alam Dewa Naga terkepung, dan hasilnya terbukti dengan sendirinya. Dalam hampir 5 menit, ke-50 iblis itu terbunuh, dan semua kristal darah yang diperoleh jatuh ke tangan Su Han. Adapun Huyan Yunfeng, saat ini, dia meraung dengan keras di antara krisis hidup dan mati. Sangguan Mingxin dengan kecepatannya menebas kepalanya dengan pedangnya. Sosok besar berwarna darah itu berubah menjadi kabut darah, dan terkondensasi menjadi kristal darah, dan Su Han segera meraihnya. Dan sampai akhir pertempuran, yang disebut perlindungan suci pada tulang akhirnya menghilang. Su Han tidak pergi, tapi melihat sekeliling. Dia melihat banyak sosok muncul di sini. Namun, kekuatan ini tidak terlalu kuat, dan yang tertinggi hanya sekte kelas 3. Ketika mereka muncul, mereka kebetulan melihat pedang yang digunakan Sangguan Mingxin untuk membunuh Huyan Yunfeng, dan mereka tidak bisa menahan nafas, menunjukkan keterkejutan dan kengerian. Tengkorak orang suci itu tepat di depannya, tetapi tidak ada yang berani datang dan merebutnya. Su Han bergerak dengan ekspresi tenang, dan berjalan menuju tengkorak orang suci itu selangkah demi selangkah. Tepat ketika dia akan melepaskan tengkorak orang suci itu, tidak jauh dari situ, seorang pemuda tiba-tiba berbicara. "Tunggu." Su Han memandang pemuda itu dan tersenyum ringan, "Apakah kau menginginkannya?" "Tidak. Bukan." Pemuda itu terkekeh dan berkata,
Saya hanya ingin melihat Master Su Baliu dari Sekte Phoenix. Su Han, saudara Su, kan? Ya, jawab Su Han ringan. Saudara Su tahu sesuatu. Pemuda itu menjelaskan, orang suci adalah dewa. Ada penjaga jalan sebelum kematian. Sebelum melepaskan tengkorak orang suci, membutuhkan 3 penyembahan dan 9 pukulan untuk mendapatkan izin orang suci. Itu dapat menyebabkan guntur kesengsaraan datang ke dunia. Su Han mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat sekeliling, tetapi melihat bahwa semua orang kecuali murid dari Sekte Phoenix menunjukkan ekspresi persetujuan jelas, dia merasa bahwa orang ini tidak berbohong. 3 doa dan 9 ketukan. Hahaha. Su Han tiba-tiba tertawa, itu hanya sekelompok alam spiritual, yang juga bisa disebut dewa, dan berani-beraninya kau memberitahu master ini untuk menyembah 3 kali dan 9 pukulan. Saat kata-kata itu jatuh, Su Han melangkah keluar dan meraih tengkorak orang suci itu. Saudara Su, Anda pasti akan membangkitkan kemarahan para dewa. Ini akan menyebabkan malapetaka. Melihat Su Han sama sekali tidak mendengarkan, pemuda itu dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka dan buru-buru mundur. CKR, retak. Pada saat ini, Su Han meraih tengkorak orang suci itu. Huf, mendengar suara retak yang tajam ini, mereka melihat bahwa Su Han benar-benar memelintir tengkorak orang suci itu, tidak hanya pemuda itu dan yang lainnya, tetapi bahkan Sekte Yulin tempat Yu Chen berada, Istana Yuxu tempat Duan Tiansheng berada, dan keluarga Wang. Mata semua orang menciut, dan mereka menarik napas. Su Han menoleh dan menatap pemuda itu dan yang lainnya, suaranya seperti guntur, dan dia dengan dingin mendengus, di dunia ini, bahkan dewa sejati tidak memenuhi syarat untuk membiarkan Anda menyembahnya 3 kali. Jika Anda benar-benar mengatakan ya, maka hanya orang tua Anda yang pantas disembah, jika tidak, surga tidak akan berhasil kalian dapatkan. Kata ini jatuh ke telinga semua orang, membuat pikiran mereka kaget dan mata mereka membelalak. Mereka tiba-tiba merasa bahwa, pada saat ini, Su Han, meskipun sosoknya sombong, berdiri di antara langit dan bumi dengan warna putih, dia penuh dengan dominasi. Pemuda itu menghindari tatapan Su Han, masih membuka mulutnya. Bunuh. Namun, sebelum suaranya jatuh, ada raungan mengerikan dan mematikan yang tiba-tiba terdengar. Saat mereka mendengar suara ini, semua orang melihat ke tubuh orang suci itu. Pada pandangan ini, kulit mereka berubah secara drastis. Mereka melihat jiwa melayang keluar dari mayat orang suci itu. Setelah melayang keluar, ekspresinya mengerikan, menunjukkan senyuman gelap, sambil mengambang, itu langsung menyatu ke dalam bayangan orang suci yang dibentuk oleh abu. Pada saat ini, hantu besar orang suci itu tiba-tiba menyusut, dan akhirnya berubah menjadi sosok fana. Pada saat ini, semua orang akhirnya melihat penampakan hantu orang suci itu adalah seorang pria paruh baya dengan wajah pucat dan kerudung rambut panjang, seolah kembali ke cahaya, dengan sedikit linglung di matanya. Dari tubuhnya, ada paksaan yang mencengangkan. Paksaan itu tidak memiliki kekuatan ofensif, tapi itu luar biasa. Itu membuat orang merasa seperti tulang lutut akan hancur. Ada dorongan untuk berlutut. Su Han juga menatap orang ini, matanya menyipit, menunjukkan cahaya dingin. Kau membangunkanku. Pria paruh baya itu memandang Su Han dan tiba-tiba berbicara. Yang hidup itu hidup, yang mati bereinkarnasi, kau mati, jangan paksa aku, ucap Su Han. Reinkarnasi orang mati, reinkarnasi orang mati, hahaha. Ucap pria paruh baya itu tiba-tiba tertawa. Tidak baik. Melihat pemandangan ini, pemuda dan yang lainnya, yang telah berbicara sebelumnya mengubah wajah mereka dengan liar, berbalik dan melarikan diri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dasar Su Han sialan, aku sudah menasihatinya, tapi dia tidak mendengarkannya, dasar idiot. Pemuda itu mengertakkan gigi. Senior pernah menunjukkan padaku buku-buku kuno. Jika jiwa dibangkitkan di medan perang kuno ini, orang mati akan bangkit, itu akan menjadi bencana yang mengerikan, dan itu akan menghancurkan kita semua di sini. Itu dewa, buong. Ketika mereka melarikan diri,
mereka tiba-tiba mendengar suara keras antara langit dan bumi, dan mereka bisa merasakan bahwa tanah bergetar hebat pada saat ini. Dan pada saat ini, Su Han dan yang lainnya masih berada di tempatnya. Mereka melihat pria paruh baya dengan tatapan dingin. Dia mengertakkan gigi dan melihat ke arah Su Han. "Tahukah kau mengapa dewa itu mati? Tahukah kau berapa banyak dewa telah menyingkirkan untuk dunia ini?" Cambuk, "Takdir yang tidak adil, izinkan aku mengakhiri batas ini, aku tidak puas. Jika kau tidak menerimanya, kau akan menghancurkan takdirmu. Kau memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Di dunia bawah, Raja Yin akan memberimu keadilan," ucap Su Han. Bagi orang ini, Su Han tidak takut, hanya sisa jiwa. Jika tidak ada sarana, Su Han tidak berani mengambil tengkorak ini. Dia adalah kaisar kuno naga iblis, yang pernah menjadi penguasa tempat perlindungan di atas seluruh galaksi. Selain orang tuanya, siapa lagi yang bisa membuatnya berlutut? Bisakah dia membuatnya menyembah 3 kali dan 9 ketukan? Apa kau masih mengenal Raja Yin? Apa kau masih mengenal dunia bawah? Pria paruh baya itu tiba-tiba bertanya. "Siapa kau?" Su Han tidak bermaksud untuk berbicara, tetapi pada saat ini dia tiba-tiba diberkati dengan jiwanya, berkata, "Aku adalah kaisar kuno naga iblis." "Kamu." Ketika pria paruh baya mendengar 4 kata ini, pupil matanya menyusut tajam, seolah ingin berbicara. Tetapi pada saat ini, dengan keras, guntur tiba-tiba jatuh di kehampaan. Guntur menunjukkan warna biru tua, langsung meledakkan pria paruh baya itu, lalu target berbalik dan langsung menuju Su Han. Melihat adegan ini, hati Su Han terkejut. Dia teringat dengan jelas ekspresi pria paruh baya itu sebelum dia menghilang. Itu semacam keengganan, kejutan, rasa hormat. Itu adalah penghormatan untuk kaisar kuno dari naga iblis. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi guntur menghentikan kata-kata berikutnya, seperti naga emas tertinggi yang dilihat Su Han ketika dia berada di alun-alun pusat kota Longwu. Pada saat itu, naga emas tertinggi ingin mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba sebuah tangan besar muncul, mencoba membunuhnya. Pada akhirnya, cahaya tak terlihat yang menghalangi datangnya tangan besar itu. 2 kali sebelum dan sesudah, tampaknya seseorang ingin mengatakan sesuatu pada diri mereka sendiri, tetapi ada orang lain yang mengaturnya. "Yuanling, apakah itu kamu?" Mata Su Han menunjukkan cahaya sedingin es yang mencengangkan. Di dunia ini, hanya ada satu orang yang memiliki perseteruan darah dan darah dengannya, yaitu mantan saudara laki-laki Su Han, penguasa tempat perlindungan saat ini, penguasa jiwa. Tapi dia tahu dia masih hidup. Jika tidak, mengapa Anda membuat 2 bidikan seperti ini? Selain itu, jika dia benar-benar tahu bahwa dia masih hidup, dia pasti akan bunuh diri dengan segala cara. Tetapi mengapa tangan besar itu diblokir sejak awal? Su Han dulunya adalah Domination Realm, dan dia tahu betapa menakutkannya kekuatan Domination. Dia benar-benar tidak bisa berpikir bahwa jika Yuanling ingin membunuh seseorang, siapa yang bisa melarikan diri? Wosh! Saat ini bukanlah waktunya untuk berpikir terlalu banyak, bahwa guntur dan kilat sudah datang. Hampir semua pikiran melintas di benak Su Han dalam sekejap. Dia melihat datangnya guntur dan kilat, matanya berkedip, tapi dia tidak mengelak. Sebaliknya, dia langsung bergegas menuju guntur dan kilat. "Master." Melihat adegan ini, Sangguan Mingxin dan yang lainnya semuanya khawatir. Setelah itu, keluarga Wang dan yang lainnya, para murid dari Sekte Hutan Hujan, dan semua orang di Istana Yuxu semuanya pucat, dan beberapa bergumam, "Sudah berakhir, legenda tidak omong kosong, kesengsaraan benar-benar ada di sini." Dalam gumaman mereka, tangan kanan Su Han mengepal dan meledak dengan keras, langsung menyentuh guntur dan kilat biru tua. Pada saat ini, Su Han memuntahkan seteguk besar darah, dan sosoknya tiba-tiba terbang. Pada saat yang sama, cahaya petir berkedip di sekujur tubuhnya, membuatnya agak lumpuh. Namun, Su Han menahan rasa sakit semacam ini. Di tengah tawanya, lapisan kedua seni Kaisar Naga Iblis, seni Kaisar Roh Naga beroperasi secara langsung.
dan kekuatan isap yang mengguncang bumi ditransmisikan dari tubuhnya, langsung menyerap Guntur dan Kilat. Ini, apa yang dilakukannya ini? Dia melahap kesengsaraan Guntur itu. Bagaimana itu bisa terjadi? Sialan ini, kekuatan dari Guntur kesengsaraan itu, bahkan jika itu hanya perasaan, membuatku gemetar. Dia sebenarnya menelan. Ada keterkejutan yang tak terlukiskan di wajah Yu Chen. Meskipun Duan Tiansheng tidak puas dengan Su Han, dia juga terkejut saat ini. Semua orang di keluarga Wang mundur beberapa langkah, hampir meraung. Bahkan murid-murid dari Sekte Phoenix yang telah terbiasa melihat penampakan tidak masuk akal di Su Han membuka mulut mereka lebar-lebar pada saat ini, dan tidak dapat mempercayainya. Master Sekte, sangat menakutkan. Saat semua orang kaget dan kaget, Su Han, yang terbang keluar, tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Sumo menginginkan malapetaka, tetapi malapetaka tidak muncul. Dia tidak ingin memiliki keberuntungan sebesar itu di medan perang kuno ini. Jadi, ini menghemat waktuku. Kata-katanya sekali lagi menyebabkan semua orang jatuh ke dalam kelesuan. Dia menganggap serangan Guntur itu sebagai keberuntungan. Dasar orang gila, buom. Cahaya petir awalnya panjangnya 100 meter, pada saat itu membombardir Su Han, itu sudah menjadi sekitar 80 meter. Adapun Su Han, petir diserap olehnya, dan semua ditekan di dantiannya, membentuk bola petir. Bola petir ini tidak besar, karena Su Han mengompres dan kemudian mengompres, itu mengandung energi yang sangat menakutkan. Energi ini, Su Han tidak bermaksud menggunakannya untuk menyerang, tapi untuk menempat tubuhnya dan memadatkan identitasnya. Dengan adanya Guntur ini, dia tidak perlu menunggu 20 atau 50 tahun lagi untuk memadatkan kekuatannya. Dia tinggal menempat tubuh fisiknya saja, sehingga kecepatan tubuh fisik menyerap kristal darah dapat dengan cepat dipercepat. Selain itu, di bawah penempaan Guntur kesengsaraan, tidak hanya tubuh fisik, tetapi atribut petir yang terkandung dalam Guntur kesengsaraan ini juga dapat memungkinkan Su Han untuk memadatkan klon pertamanya sendiri, klon Guntur. Guntur dan kilat apa yang terkuat di dunia ini? Ini bukan hukum petir, juga bukan kilat ajaib, itu adalah Guntur dan kilat. Dan jika itu benar-benar menyatu dengan Guntur kesengsaraan ini dan memadatkan klon petir, maka klon petir Su Han akan menakutkan. Duar. Pukulan kedua membuat kontak dengan Guntur dan kilat, dan Guntur dan kilat lagi 20 kaki lebih kecil, hanya menyisakan sekitar 60 kaki. Bukan karena Guntur dan kilat itu padam, tetapi 20 kaki telah diserap oleh Su Han, diubah menjadi atribut petir, dan ada di dalam tubuh. Dan Su Han, setelah pemboman ini, masih menyemburkan darah, wajahnya pucat, dan dia merasa seluruh tubuhnya akan runtuh. Kekuatan Guntur dan kilat ini memang kuat dan menakutkan. Jika bukan karena tubuh Su Han, itu sudah mencapai tahap awal dari alam Dewa Naga. Pada saat ini, di bawah dua pemboman ini, itu sudah runtuh. Bum bum bum. Selanjutnya, Su Han tidak ragu-ragu, dan melontarkan 3 pukulan berturut-turut untuk sepenuhnya menyerap petir. Sampai saat ini, pakaian Su Han hancur, tubuhnya berlumuran darah, dan luka mengerikan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Seluruh tubuhnya, sekilas, tampak seperti manusia berdarah, dan rambutnya diwarnai merah darah. Master, melihat cahaya Guntur dan petir akhirnya menghilang, Sangguan Mingxin dan yang lainnya bergegas, memegang Su Han, dan bertanya dengan prihatin. Master Sekte, kamu baik-baik saja? Tidak masalah. Su Han menggelengkan kepalanya. Namun, Duan Tiansheng dan yang lainnya memiliki ekspresi muram. Mereka memandang Su Han dari waktu ke waktu, dan hati mereka kusut. Mereka terjerat, bukankah seharusnya mereka memanfaatkan momen ini untuk menyerang Su Han, membunuhnya, dan mendapatkan kembali darah mereka sendiri? Namun, mereka akhirnya menyerah. Karena mereka tidak dapat menghitung sejauh mana cedera Su Han saat ini, dan begitu mereka melakukannya, mereka pasti sangat bersemangat. Jika tidak, Su Han akan membunuh mereka dengan darah hidupnya, dengan hanya sekejap. Setelah memikirkannya,
Duan Tiansheng diam-diam menghela nafas. Pada akhirnya, bagaimanapun juga, dia tidak memiliki keberanian untuk menyerang Su Han. Adapun anak-anak dari keluarga Wang, mereka awalnya dilepaskan oleh Su Han. Mereka tidak memiliki banyak kebencian terhadap Sekte Phoenix. Selain itu, bergabung dengan Sekte Phoenix juga dapat meningkatkan kekuatan mereka. Mengapa tidak menyelamatkan hidup mereka di medan perang kuno ini? Bagaimanapun, bahkan jika mereka mendapatkan tengkorak orang suci, itu bukan untuk diri mereka. Penerima manfaat utama hanya bisa dua putra dari keluarga Wang, yaitu Wang Mu dan saudaranya, Wang Ling. Di Sekte Yulin terakhir, Yu Chen sama sekali tidak berniat pergi, bahkan untuk sangguan Mingxin pun ia harus tetap tinggal. Di antara berbagai pemikiran semua orang, Su Han duduk bersila dengan cibiran di sudut mulutnya. Dia sudah mengharapkan pikiran semua orang, terutama Duan Tiansheng dan yang lainnya. Jika mereka berani bergerak, mereka akan dibunuh oleh Su Han dalam sekejap. Melihat bahwa Duan Tiansheng dan yang lainnya tidak bergerak, Su Liansheng semakin tersenyum, dan sejumlah besar kristal darah muncul di antara telapak tangannya. 1000 penuh. Kristal darah ini berada di atas level bayi ajaib. Pada saat yang sama, Su Han melambaikan tangan kanannya, dan segera tirai guntur muncul, menghalangi segala sesuatu di tempatnya sendiri dan mencegah orang lain untuk melihatnya. Melihat screenshot guntur ini, kedua mata Duan Tiansheng menyusut lagi. Dia lega, dan diam-diam mengatakan bahwa untungnya dia tidak mencari kematian. Su Han memiliki kekuatan untuk meletakkan tirai guntur ini, dan bahkan mungkin mudah untuk membunuhnya. Di tirai guntur, Su Han melambaikan telapak tangannya, dan kristal darah segera melayang ke dalam kehampaan, hancur berkeping-keping, dan berubah menjadi kabut darah. Dalam kabut berdarah ini, ada raungan permusuhan yang pahit dan pahit, yang jelas dari jiwa iblis ekstrateritorial yang terbunuh. Su Han tidak mengatakan sepatah kata pun, keterampilan Kaisar Roh Naga segera digunakan, kekuatan melahap yang agung muncul, mulutnya terbuka, seperti lubang tanpa dasar, kabut darah yang menakjubkan itu, semua pada saat ini, dalam raungan teriakan, ditelan oleh Su Han. Setelah menelan ini, luka di tubuh Su Han segera pulih dengan kecepatan yang sangat ekstrim. Hampir dalam sekejap, luka di tubuh Su Han sembuh total. Dia kaget, bajunya robek, dan diganti dengan yang lain. Darah merah mengalir dari rambut panjangnya. Kulit pucat itu, saat ini, kembali normal seperti biasanya. Lukanya pulih, tapi Su Han tidak berhenti di situ. Kabut darah yang mencengangkan, kaya hingga ekstrim, masih ditelan olehnya. Setelah kabut darah ini awalnya diintegrasikan ke dalam tubuh Su Han, mereka akan membentuk simpul, seolah-olah ekstrim, dan Su Han harus benar-benar memutuskan simpul ini sebelum mereka dapat terus menelannya. Tetapi pada saat ini, ketika simpul itu muncul, Su Han segera menggunakan guntur dan kilat yang baru saja dia telan untuk meledakkan simpul itu secara langsung, dan kabut darah yang tersisa terus diserap olehnya. Dengan penyerapan ini, aura fisik Su Han menjadi semakin kuat. Bahkan ketika diserap, kekuatan serangan destruktif dalam guntur dan kilat benar-benar terpisah dan tersembunyi di dantian Su Han. Ini adalah guntur dan kilat yang dibutuhkan untuk memadatkan klon atribut guntur. Membunuh dua burung dengan satu batu. Dengan kekuatan malapetaka surgawi ini, dapat menempa daging dan memadatkan klon. 1000 kristal darah dengan cepat ditelan oleh Su Han. Lalu ada 2000, 3000, 4000. Saat pagi berikutnya tiba, mata Su Han akhirnya terbuka di tirai guntur. Dum, di tubuhnya, nafas yang jauh lebih kuat dari sebelumnya dilepaskan. Ini adalah basis kultivasi fisik, mencapai puncak awal alam Dewa Naga, dan itu adalah aura batas puncak. Ini adalah basis kultivasi fisik yang nyata. Basis budidaya ilusi di medan perang kuno masih merupakan puncak jangka menengah dari alam Dewa Naga, tetapi juga telah mencapai batasnya. Selama hari ini, Su Han menelan 7.800 kristal darah. Klonnya belum terkondensasi, dan kultivasi fisiknya belum menembus tahap tengah alam Dewa Naga. Namun,
jika berubah ke waktu normal, akan membutuhkan setidaknya beberapa tahun untuk melahap 7.800 kristal darah di atas level bayi iblis. Saat ini, dengan bantuan guntur dan kilat ini, Su-Han menyelesaikannya hanya dalam 1 hari. Kristal darah yang tertelan tidak cukup, ki dan darah tidak cukup, daging tidak menembus, dan klon tidak memadat. Su-Han tidak kecewa, melainkan senang. Sangat disayangkan. Alasan utamanya adalah terlalu sedikit guntur. Hanya ada 1 guntur. Selama Anda memberi saya guntur sepanjang 100 meter, basis kultivasi fisik saya dapat mencapai tahap tengah alam Dewa Naga. Klon pertamaku bisa juga padat. Mata Su-Han berbinar, dan dia sangat antusias dengan tengkorak orang suci itu. Guntur jenis ini baru muncul ketika tengkorak Santo diperoleh. Tujuan Su-Han untuk mencari tengkorak Santo saat ini adalah yang kedua, dan yang terpenting adalah ia membutuhkan guntur petir ini. Dan mata Su-Han berkedip, telapak tangannya terbalik, dan tengkorak suci itu dikeluarkan. Tulang semacam itu dapat meningkatkan basis kultivasi ilusi kita di sini, jadi tengkorak suci ini juga akan baik-baik saja. Spekulasi semacam ini telah ada sejak Su-Han masuk, dan itu juga merupakan alasan penting mengapa dia memperhatikan bahwa 10 besar sekte super diurutkan berdasarkan jumlah tengkorak orang suci itu. Dalam pandangan Su-Han, tengkorak orang suci ini jelas bukan hanya peringkat sederhana. Melihat rune yang berkedip di tengkorak, Su-Han menarik napas dalam-dalam, menepuk alisnya, dan mata langit segera muncul. Pada saat mata langit muncul, Su-Han segera melihat ada benang ungu tua, seperti duri, muncul dari rune. Saat ini, mata Su-Han melebar, dan dia segera mengeluarkan kedua tulangnya untuk diperbaiki. Di kedua tulang itu, ada juga benang sutra ungu yang muncul, menghubungkan Su-Han dan yang lainnya, tapi tidak sekaya benang sutra pada tengkorak orang suci. Pada saat ini, tulang yang memperbaiki tulang dan tengkorak suci muncul pada saat yang sama, tampak berinteraksi satu sama lain. Pada tengkorak Santo, duri sutra ungu tua di rune benar-benar bergerak. Kaitkan benang sutra pada kedua tulang secara langsung. Wosh, dum. Pada saat ini, tubuh Su-Han terkejut, dan dia merasa bahwa basis kultivasi ilusinya di sini telah langsung menembus dan mencapai tahap akhir dari alam Dewa Naga. Kultivasi fisik, dan kultivasi seni bela diri, terobosan pada saat yang sama. Apalagi pada saat penerobosan ke tahap selanjutnya masih belum berhenti, sampai mencapai puncak berhenti. Benar saja, Su-Han tersenyum. Pada saat yang sama, para murid Sekte Phoenix dan yang lainnya duduk bersila di sana. Su-Han sedang berkultivasi, dan mereka tidak bisa berangkat sendiri. Ketika bosan, mereka hanya bisa menggunakan kultivasi untuk menghabiskan waktu. Saat benang tengkorak orang suci itu mengaitkan benang tulang yang diperbaiki, semua orang langsung membuka mata mereka. Kekuatanku meningkat lagi. Terobosan, terobosan. Haha, kekuatanku di medan perang kuno ini telah mencapai puncak alam Dewa Naga. Saya awalnya hanya puncak dari alam Naga Pil. Pada saat ini, saya sebenarnya memiliki kekuatan dari alam Dewa Naga Tengah. Mengapa ini? Apakah hanya kita yang telah meningkat, atau semua orang telah meningkat? Bukankah ada jangka waktu untuk perbaikan di medan perang kuno ini? Kenapa aku belum mendengar para senior di klan berkata? Seharusnya tidak. Jika ada, saya pasti diperingatkan untuk menunggu. Saya khawatir hanya kita yang meningkatkan kekuatan saya. Selama diskusi, mata semua orang beralih ke Su-Han. Mereka tidak bodoh, mengetahui bahwa mereka tidak dapat meningkatkan kekuatan mereka tanpa alasan. Jika Anda benar-benar mengatakan alasannya, itu pasti Su-Han. Atau mungkin, pada tengkorak suci yang Su-Han dapatkan. Tapi keraguan mengikuti. Jika tengkorak suci benar-benar dapat meningkatkan kekuatan, lalu mengapa senior di sekte sebelumnya tidak mengalami situasi ini? Meskipun 3000 tahun yang lalu, para senior yang berpartisipasi dalam kompetisi besar hampir mati, tetapi masih ada sejumlah kecil orang yang selamat. Mereka memberitahu sekte semua hal di kompetisi besar, tidak mungkin menyembunyikan masalah ini.
Mungkinkah teknik khusus apa yang dimiliki Su Baliu ini? Memikirkan hal ini, semua orang tidak bisa menahan perasaan bahwa Su Baliu ini menjadi semakin misterius. Dari seorang junior yang tidak jelas, memimpin Sekte Phoenix, dari Sekte 9 Liu, ke Sekte 6 Liu saat ini, sedemikian rupa sehingga mereka telah memanjat pohon besar seperti Istana Yidao dan Paviliun Wanbao. Dan bahkan Dongsu ada hubungannya dengan itu, bahkan jika dia menyinggung 5 sekte super, dia masih hidup dan sehat sampai saat ini. Berpikir dengan hati-hati, Sekte Phoenix ini benar-benar legenda. Istana Yidao juga merupakan legenda, tetapi itu adalah legenda kuat yang menghancurkan segalanya. Tapi di sini, di Sekte Phoenix, itu adalah legenda berdarah yang penuh tulang dan darah. Banyak orang bertanya-tanya apakah Sekte Phoenix akan menjadi Istana Yidao berikutnya. Bahkan melampaui itu, pada saat ini, tirai cahaya menghilang, dan sosok Su Han muncul di depan semua orang. Duan Tiansheng segera melihatnya, dan melihat bahwa Su Han saat ini sudah mengenakan jas putih, rambutnya berkibar, dan seluruh tubuhnya tampak seperti angin. Benar-benar cabul. Setelah terluka parah, dia akan setengah mati jika dia tidak mati, dan dia pulih begitu cepat. Duan Tiansheng diam-diam berkata di dalam hatinya. Yang lain juga kaget. Masuk akal bahwa untuk luka yang begitu serius, tidak peduli berapa banyak obat yang ditelan, akan ada waktu untuk perawatan, kan? Adapun Su Han, hanya dalam 1 hari, dia tidak berbeda dari sebelum dia terluka. Jika mereka tahu bahwa Su Han saat ini tidak hanya pulih dari luka-lukanya, tetapi juga memperkuat kekuatannya, mereka tidak akan tahu apa yang akan mereka pikirkan. Sebelumnya, Su Han memblokir pandangan semua orang dengan tirai guntur, hanya untuk mencegah mereka mengetahui bahwa kristal darah ini dapat meningkatkan ki dan darah. Di seluruh benua Longwu, selain dari Sekte Phoenix, satu-satunya orang yang mengetahui masalah ini adalah Yun Qianqian dan Nangong Yu, dan Su Han berani memberi mereka Ekaristi Kunpeng, dan ada cara untuk mencegah mereka memberitahu orang lain tentang hal itu. Dapat dikatakan bahwa ki dan darah dapat meningkatkan kultivasi fisik dan memperpanjang umur siapapun yang ingin diketahui Su Han. Siapa yang dapat mengetahui, siapa yang tidak ingin diketahui Su Han, maka tidak akan ada yang tahu. Bahkan murid dari Sekte Phoenix dan Yun Qianqian dan Nangong Yu pada saat ini, jika Su Han ingin mengambil kembali tubuh suci Kunpeng, itu tidak lebih dari masalah sekejap. Ingatan mereka akan dengan mudah dihapus oleh Su Han. Semuanya akan diperlakukan seolah-olah tidak pernah terjadi. Ayo pergi. Ketika Su Han selesai berbicara, dia melirik Duan Tiansheng dan tersenyum. Senyumnya tampak lembut, tetapi di mata Duan Tiansheng, itu membuat seluruh tubuhnya dingin. Dia tahu bahwa Su Han sedang memperingatkan dirinya sendiri dan menyiratkan dirinya sendiri. Untungnya, saat Su Han terluka, dia tidak memanfaatkannya. Jika berada di benua Longwu, Duan Tiansheng pasti tidak akan diyakinkan, tetapi pada saat ini, tidak peduli dari aspek mana, dia bukanlah lawan Su Han, atau orang yang tahu bahwa urusan saat ini adalah yang terbaik. Dalam sekejap mata, 6 hari lagi berlalu. Sudah 10 hari sejak semua orang datang ke sini. Dalam 20 hari, medan perang kuno ini akan dibuka, dan semua orang akan diteleportasi, tetapi tengkorak suci yang diperoleh Su Han dan yang lainnya hanyalah yang ini. Duan Tiansheng dan yang lainnya tidak terburu-buru, bagaimanapun, mereka telah ditangkap oleh Su Han, bahkan jika mereka mendapatkan tengkorak orang suci itu, mereka tidak akan menjadi milik mereka, hanya berharap yang lain di Istana Yuxu bisa mendapatkan beberapa. Selain itu, secara umum, sangat beruntung bisa masuk ke sini selama 10 hari dan mendapatkan tengkorak suci. Di kompetisi besar sebelumnya, biasanya hanya setelah letusan terakhir, sejumlah besar tengkorak suci dapat diperoleh. Tapi Su Han saat ini sedang terburu-buru. Yang dia pedulikan bukanlah tengkorak suci, tapi guntur dan kilat yang menarik dari tengkorak suci. Pada saat ini, jika dia mendapatkan 1 guntur dan kilat lagi, dia akan mampu menembus baik basis kultivasi fisik dan basis kultivasi seni bela diri.
Kekuatan yang akan ditingkatkan pada saat itu tidak terhitung, dan itu akan mencapai tingkat yang sangat kuat. Setelah klon pertama diambil, setelah fusi dengan dewa, bahkan tanpa basis kultivasi fisik, Su Han yakin bahwa Duan Yunsang dan alam kaisar semu lainnya akan langsung terbunuh. Dan jika dia mengintegrasikan kembali basis kultivasi fisiknya, bahkan Su Han akan memiliki kepercayaan diri untuk melawan klon Dongsu itu. Dalam kecemasan seperti itu, 2 hari berlalu, dan kesempatan akhirnya datang. Tumpukan tulang putih seperti gunung muncul kembali, dan di samping gunung tulang ini, ada 4 kekuatan yang saling berhadapan. Di antara 4 kekuatan ini, Su Han pernah melihatnya. Kekuatan pertama ini adalah Pulau Raksasa. Pemimpin Pulau Raksasa adalah seorang wanita. Wanita ini terlihat cantik, tetapi tingginya 2 meter dan terlihat sedikit tidak terkoordinasi. Di belakang wanita ini, lebih dari 200 orang mengikuti. Dan yang kedua adalah keluarga Ling, dan Su Han mengenalnya waktu mengikuti kompetisi Sekte Awan Dingin di masa lalu. Pemimpin kelompok ini secara alami adalah Tuan Muda Ling, Ling Xiao. Bagi Su Han, Ling Xiao ini memiliki 2 fisik khusus yang luar biasa, yaitu tubuh iblis pemakan dan tubuh surgawi. Jika keduanya dirangsang dan saling melengkapi, kecepatan kultivasi akan menakutkan. Jika menyangkut kecepatan saja, harus menjadi yang pertama. Pada pandangan pertama ketika melihat Ling Xiao, Su Han berpikir untuk membiarkan Ling Xiao bergabung dengan Pavilion Tusen di masa lalu, tetapi perbedaan status antara keduanya terlalu besar, bahkan jika dia mengatakannya, Ling Xiao tidak akan mempercayainya. Keluarga Ling bahkan tidak percaya bahwa Su Han tidak mengatakan apa-apa. Ketika ada kesempatan, tidak akan terlambat untuk berbicara lagi. Dan kali ini, mungkin itu adalah kesempatan bagi Ling Xiao untuk bergabung dengan Sekte Phoenix. Melihat basis kultivasi Ling Xiao saat ini, ia telah mencapai tingkat alam Dewa Naga, dan samar-samar mendaki menuju puncak. Itu layak untuk kombinasi tubuh iblis yang menelan surga dan tubuh surgawi. Meskipun belum distimulasi, bagaimanapun juga itu adalah fisik yang spesial. Hanya sedikit dorongan dapat membuatnya berkultivasi begitu cepat. Tatapan Su Han berkedip-kedip, dan ada sedikit tatapan berapi-api ke arah Ling Xiao. Jika orang ini membangkitkan semua 2 fisik khusus, dan kemudian memberinya teknik latihan untuk mengolah daging, pencapaiannya di masa depan akan benar-benar tidak terbatas. Di Sekte Phoenix saya, meskipun ada banyak ahli tingkat menengah, hanya ada sedikit ahli puncak. Hanya ada 1 Senli di alam Kaisar Naga. Jika Dongfang Han dapat memperbaiki peralatan bumi dan dunia bawah, itu juga merupakan persentase. Kemungkinan 80 atau lebih menerobos ke alam Kaisar Naga, dan jika Ling Xiao bergabung dengan Sekte Phoenix saya, orang ketiga yang paling mungkin menjadi Naga Sovereign Realm adalah dia. Memikirkan hal ini, Su Han bahkan lebih bersemangat, dan bahkan memandang Ling Xiao dengan sedikit keserakahan. Saya harus mengakui bahwa bahkan bakat Senli pasti tidak memiliki Ling Xiao ini, dan tidak ada yang bisa melampaui Ling Xiao bakat tertinggi yang pernah dilihat Su Han di masa lalu dan sekarang. Satu-satunya yang bisa menandinginya adalah Long Lai. Sedangkan untuk melampaui, Long Lai tidak bisa, dan kekuatan ketiga adalah dari keluarga Song. Keluarga Song ini secara alami adalah keluarga Song tempat Song Mingsu berada. Di pelelangan, Song Mingsu menyinggung Master Yingwang dan Master Konggu karena dia ingin menghancurkan platform Yunqian jalan seluruh keluarga Song ke obat pil benar-benar rusak di wilayah tengah. Kejadian ini merupakan pukulan telak bagi keluarga Song. Namun, untuk beberapa alasan, keluarga Song tidak menghukum Song Mingsu, melainkan membiarkannya memimpin tim untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar Zongmen. Namun di antara lebih dari 200 orang di keluarga Song, Song Mingsu tidak terlihat. Pada saat ini, orang-orang dari keluarga Song dan orang-orang di Pulau Raksasa memiliki mata mereka yang penuh dengan niat membunuh. Kedinginan terjadi di mana-mana, menatap kekuatan terakhir dengan tegas. Kekuatan yang mereka tatap adalah Sekte Phoenix. Ada lebih dari 200 orang di Sekte Phoenix.
Dari segi jumlah, mereka tidak kurang dari pulau raksasa atau keluarga Song. Tapi jelas, pada saat ini, orang-orang dari keluarga Song dan pulau raksasa tampaknya telah membentuk pemahaman diam-diam yang tak terlihat. Hal pertama yang mereka fokuskan bukanlah tumpukan pegunungan tulang, atau tulang peta di pegunungan tulang, tetapi orang-orang dari Sekte Phoenix. Adapun keluarga Ling, ada juga sekitar 200 orang. Ling Xiao mengepalkan tinjunya, berada dalam posisi netral, sedikit mengernyit dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Master Sekte Phoenix, keluarga Songku mencarimu. Di kelompok keluarga Song, seorang pria tua dengan cibiran berbicara. Orang tua ini sudah sangat tua, tetapi budidayanya hanyalah puncak dari alam Dewa Naga. Orang ini, Su Han telah melihatnya di pelelangan, dan selalu berdiri di belakang Song Mingsu. "Mengapa kau mencari master kami? Apa kau ingin mati?" ucap Hong Chen. Dia melirik orang tua itu dan berkata lagi dengan nada mengejek, "Lihat dirimu, berapa umurmu? Kamu hanyalah basis kultivasi alam Dewa Naga, bakatmu rendah, dan kau hanya suka menyemprotkan kotoran dengan mulutmu. Apakah menurutmu mulutmu adalah tempat sampah?" "Ya, benar, ini memang tempat sampah. Binatang kecil, kau tidak perlu menjadi sombong saat ini, kau akan segera datang ke orang tua ini dan berlutut untuk memohon belas kasihan," ucap orang tua itu dengan ekspresi dingin dan mematikan. "Oh, kenapa aku takut padamu? Bahkan master kami tidak pernah membiarkanku berlutut, hanya karena kau, bajingan tua," jawab Hong Chen tidak takut dan memutar matanya. "Song Yi, ada 3 tulang peta di gunung tulang ini. Aku tidak perlu menunggu untuk mengkonsumsinya lagi. Lebih baik hancurkan Sekte Phoenix dulu, dan kemudian bagi tulang peta ini menjadi 3. Pulau raksasaku, kalian keluarga Song dan keluarga Ling, bagaimana dengan masing-masing?" ucap pemimpin pulau raksasa wanita cantik itu. "Jauh lebih baik," orang tua yang disebut Song Yi mengangguk, dan segera melirik Ling Xiao dan yang lainnya. "Namun, saya masih harus meminta pendapat Tuan Muda Ling. Jika tidak, Anda dan saya akan bergabung untuk menghancurkan Sekte Phoenix dengan mengorbankan." Pada akhirnya, itu adalah keluarga Ling yang sia-sia. "Apa pendapatmu, Tuan Muda Ling?" ucap wanita itu memandang Ling Xiao dan berkata lagi, "Kamu dan aku, 3 kekuatan utama, semuanya bergabung untuk menghancurkan Sekte Phoenix. Ketika sudah selesai, setiap orang akan memiliki tulang peta, bukankah itu baik?" "Tidak tertarik," jawab Ling Xiao memikirkannya sejenak, lalu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Selain itu, orang-orang dari Sekte Phoenix, saya menyarankan Anda untuk tetap diam." Su Baliu tidak mudah diprovokasi. "Su Baliu," Song Yi tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, "Hahaha, itu hanya junior yang hanya bisa berdebat dengan lidah. Tuan Muda Songku memiliki sedikit pemahaman tentang dia, dan dia menugaskanku untuk mencarinya di medan perang kuno ini. Nah, begitu aku menemukannya, pasti akan kubunuh." Wanita dari pulau raksasa itu juga berkata, "Dan aku juga mendengar bahwa tuan muda dari pulau raksasaku, yaitu Liu Shui Wuhen masih hidup dan dia ada di tangan Su Baliu. Kali ini memasuki medan perang kuno, target kedua saya di pulau raksasa adalah Sekte Phoenix. Aku juga telah mendengar, tetua dari pulau raksasamu telah dibunuh oleh Su Baliu." Ling Xiao tiba-tiba bertanya, "Hanya mengandalkan dia?" Wanita itu menepisnya sambil tersenyum, "Itu hanya rumor, dan tidak ada yang melihatnya, bagaimanapun juga rumor. Meskipun kematian tetua pulau raksasaku sangat aneh, itu sama sekali tidak masuk akal jika yang membunuh dia adalah Su Baliu. Dengan kekuatan tetua pulau raksasaku itu, jika dia membunuh Su Baliu, itu baru benar. Terserah Anda. Lagi pula aku tidak akan ikut berpartisipasi perang yang akan kalian lakukan," ucap Ling Xiao menggelengkan kepalanya. "Kalau begitu tulang peta ini bukan milikmu." Wanita itu tampak dingin. Alis Ling Xiao tiba-tiba mengerutkan kening. "Gu Yue, kau tidak tahu malu? Aku tidak peduli jika kau harus berurusan dengan Sekte Phoenix, tetapi tulang peta ini ada di sini, apakah kau ingin menelan semuanya?"
Apakah kau memiliki kekuatan itu? Jika Sekte Phoenix terbunuh, Anda akan mengetahuinya kekuatan pulau raksasa secara alami. Gu Yue mendengus dingin, dan saling memandang dengan Song Yi. Keduanya melambai pada saat yang sama. Pulau raksasa dan keluarga Song bergegas keluar pada saat yang sama, mencoba mengelilingi Sekte Phoenix. Mata Hong Chen berbinar, dan dia langsung berteriak, penjaga Ming Yue, siap untuk bertempur. Wung! Tiba-tiba, ada senandung di ruang di samping puluhan orang, dan pusaran muncul. Semua penjaga Ming Yue adalah penyihir. Setiap orang dapat memanggil setidaknya beberapa monster yang levelnya sama dengan dirinya, dan Hong Chen, sebagai penyihir tingkat 7, dapat memanggil 7 monster penuh. Setiap monster tidak lebih rendah dari alam Dewa Naga, itulah sebabnya Hong Chen berani berteriak dengan keluarga Song dan pulau raksasa di sini. Selama keluarga Ling tidak melakukan apa-apa, maka Hong Chen tidak akan takut pada lebih dari 400 orang di pulau raksasa dan keluarga Song. Aku akan ikut bertempur. Tepat ketika kedua belah pihak sombong dan berencana untuk mengambil tindakan, Ling Xiao mengangkat langkahnya dan datang langsung ke sisi Hong Chen. Apakah kamu ingin bertaruh? Ucap Ling Xiao berkedip pada Hong Chen. Hong Chen tertegun sejenak, mengerutkan kening, apakah Anda akan membantu saya? Ini bukan untuk membantumu, tapi... Ling Xiao mengangkat alisnya dan berkata, ada total 3 tulang peta. Ayo kita bertaruh. Jika ada yang membunuh lebih banyak, siapa yang membunuh lebih banyak orang akan mendapatkan tulang peta ekstra, bagaimana? Hahaha, ini bagus secara alami. Ucap Hong Chen tiba-tiba tertawa. Dia tahu bahwa Ling Xiao sebenarnya membantu dirinya, meskipun dia tidak tahu mengapa. Bagaimanapun, keluarga Ling adalah salah satu dari 13 keluarga besar, dengan latar belakang yang dalam dan secara mengejutkan luar biasa. Tetapi karena pihak lain ingin bergerak, Hong Chen secara alami tidak akan menghentikannya. Ling Xiao, apakah kamu mencari kematian? Melihat bahwa Ling Xiao sebenarnya berencana untuk membantu Sekte Phoenix, Gu Yue segera berkata dengan dingin, kau bukan lawanku. Yang terbaik adalah segera menyingkir, jangan biarkan semua orang di keluarga Ling terlibat. Hanya kau wanita, berani berbicara liar. Ekspresi Ling Xiao serius, paruh pertama kalimat membuat orang merasa benar, tetapi babak kedua membuat Hong Chen hampir meludah darah. Gu Yue, lepaskan bajumu untukku secepat mungkin. Aku benar-benar ingin melihat bagaimana besar dua benda kembarmu. Kau seorang cabul, bajingan. Dingin di mata Gu Yue, karena kau ingin mati, jangan salahkan aku karena tidak simpatik. Ucap wanita itu. Ketika suara itu jatuh, Gu Yue tiba-tiba bergegas keluar, dan semua orang di pulau raksasa di belakangnya meledak keluar dari tubuh roh raksasa untuk pertama kalinya. Saat sosok itu berkembang, lebih dari 200 sosok raksasa datang langsung ke Sekte Phoenix dan keluarga Ling. Dum, wosh. Saat Hong Chen, Ling Xiao dan yang lainnya berencana untuk melakukan sesuatu, sebuah telapak tangan besar tiba-tiba muncul dari langit. Telapak tangan ini datang dari langit dan langsung menuju ke Gu Yue dan ingin menepuknya. Mata Gu Yue menyusut, tidak bisa bereaksi, dan segera mundur. Tapi telapak tangan itu terus mengikutinya, wanita itu mengulurkan tangannya dan cahaya keemasan muncul untuk memblokir telapak tangan itu. Engah! Teriak wanita itu, buong. Saat keduanya bertabrakan, Gu Yue memuntahkan seteguk darah, wajahnya tiba-tiba berubah. Ini tidak mungkin. Gu Yue tidak percaya bahwa meskipun dia bukan kultivasi fisik, setelah pecahnya tubuh roh raksasa, kekuatan fisiknya sangat kuat, bahkan di level yang sama, hanya sedikit orang yang bisa menang melawan tubuh fisiknya. Dan ketika Gu Yue menyemprotkan darah, sosok berpakaian putih perlahan muncul di hadapan semua orang. Dia mengabaikan Gu Yue, tetapi melihat Song Yi yang suram. Aku mendengar kalian telah mencariku, ucap Suhan. Melihat Suhan muncul, pupil Song Yi berkontraksi, dan sedikit ketakutan muncul di hatinya. Song Yi bahkan tidak merasakan kedatangan Suhan, terutama ketika dia memukul Gu Yue barusan. Dia langsung meledakkan Gu Yue dari darah dan terbang keluar.
Song Yi berpendapat bahwa dia adalah puncak dari alam Dewa Naga, dan telah tenggelam dalam dunia ini selama bertahun-tahun, membuatnya tak terkalahkan di bawah Kaisar Semu. Tak terkalahkannya sama sekali berbeda dari tak terkalahkannya Sekte Rui Gu Qintian. Dalam analisis terakhir, Gu Qintian hanyalah pemimpin Sekte Enam Liu, tetapi Song Yi adalah anggota keluarga Song di antara 13 keluarga besar. Jika hanya tentang ranah kultivasi, keduanya mungkin serupa, tetapi Song Yi memiliki lebih banyak metode daripada Gu Qintian. Su Baliu, kau benar-benar berani datang. Pada saat pelelangan, kau membuat tuan mudaku kehilangan muka. Jika aku tidak membalas dendam, keluarga Songku tidak akan memiliki wajah, ucap Song Yi. Jika kau dan keluarga Songmu tidak bisa mendapatkan pijakan, keluar dari domain tengah. Su Han bersenandung, dan ketika kata-kata itu jatuh, dia tidak ragu-ragu sama sekali. Sosoknya melesat ke depan, langkah kakinya menuju ke bawah, telapak kakinya segera meledak dengan cahaya keemasan yang menakjubkan, seperti kaki dewa, dan langsung menuju ke Song Yi. Selama raungan, Song Yi juga mendengus dingin dengan lambaian telapak tangannya. Basis budidaya alam Dewa Naga memuncak sepenuhnya. Menghadapi Su Han, meski bibirnya diejek dan dihina, nyatanya, dia tetap tidak berani ceroboh. Song Yi telah hidup selama bertahun-tahun. Dia tidak lagi sama seperti di Song Mingsu, dan mentalitas pemula dari berbagai sekte dari Tuan Muda. Dia telah mengalami terlalu banyak hal, mengetahui bahwa tidak peduli musuh macam apa yang dia hadapi, dia tidak bisa sembarangan. Song Yi tahu dari Song Mingsu bahwa Su Han ini jelas bukan tipe orang yang hanya bisa mengucapkan kata-kata besar. Bum bum bum, keduanya menggedor satu sama lain, dan mereka menyerang satu sama lain ratusan kali dalam sekejap mata. Setelah beberapa saat, Song Yi tertawa dan mundur. Su Baliu, ada rumor dari dunia luar betapa tangguhnya dirimu, bukankah kau hanya memiliki kekuatan ini? Jika demikian, maka hari ini, kau akan mati di tangan orang tua ini. Wosh! Ketika suara itu jatuh, Song Yi membalikkan telapak tangannya dan pedang panjang yang memancarkan warna putih susu muncul. Ini adalah senjata roh suci tingkat rendah. Dari sini, dapat dilihat bahwa status Song Yi di keluarga Song pasti tidak rendah, dan di antara ribuan orang yang memasuki medan perang kuno, itu tidak rendah. Pedang panjang menyapu dan menyapu ke bawah, dan di tengah raungan yang mencengangkan, sebilah pedang besar sepanjang ratusan kaki menebas ke arah Su Han. Hanya senjata tingkat roh sucimu, atau di basis kultivasimu di puncak alam Dewa Naga. Su Han berbicara dengan ringan, membalik telapak tangannya, dan pedang ajaib Jie segera muncul. Dum, wosh! Itu benar-benar berbeda dengan ayunan pedang panjang Song Yi. Su Han menebasnya, dan segera menimbulkan suara gemuruh di angkasa. Ekspresi Song Yi langsung menjadi serius. Dia tidak tahu level senjata apa senjata Su Han itu, tapi dia bisa merasakan bahwa pedang ini ada tekanan luar biasa yang memancar, dan bahkan pedang panjang level roh suci di tangannya bergetar hebat setelah merasakan aura pedang Su Han. Ini semacam penindasan, bahkan bisa dikatakan level penghancuran. Sama seperti alam Kaisar Naga, menghancurkan alam Dewa Naga. Duar, keduanya bertarung satu sama lain, satu sisi adalah cahaya pedang, dan sisi lainnya adalah cahaya pedang. Ketika mereka bertabrakan, mereka segera membuat suara mengguncang bumi. Detik berikutnya, kulit Song Yi berubah, karena cahaya pedang yang dia tembak pada saat ini tiba-tiba hancur. Mulai dari ujung pedangnya, itu langsung hancur 10 kaki, dan kemudian 20 kaki, 30 kaki, 100 kaki, 1000 kaki. Dalam sekejap mata, cahaya pedang itu benar-benar hancur, dan pedang panjang tingkat roh suci di tangan Song Yi bergetar hebat, menjerit seperti jeritan kesakitan yang hebat. Ini setidaknya senjata level roh suci bermutu tinggi. Song Yi terkejut, dan di bawah keterkejutan ini, ada keserakahan yang tak terlukiskan. Dia tidak berani berpikir bahwa pedang ajaib Jie adalah senjata bumi dan kegelapan. Itu terlalu menakjubkan. Di benua Longwu saat ini,
senjata bumi dan kegelapan hampir menjadi legenda. Belum lagi itu adalah Su-Han, bahkan sekte super hanya ada sedikit yang memilikinya. Jika aku bisa mendapatkan pedang ini. Mata Song Yi berkedip, menatap Ji Ye, keserakahan di matanya tidak menjadi rahasia. Jika aku bisa mendapatkan pedang ini, aku akan menjadi tak terkalahkan di medan perang kuno ini, dan bahkan jika sudah di dunia luar, aku benar-benar bisa menjadi tak terkalahkan di alam Dewa Naga. Memikirkan hal ini, tubuh Song Yi sedikit gemetar. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat bahwa Su-Han sedang menatapnya dengan tenang. Ketika keduanya saling menatap, Su-Han menyipitkan matanya dan berkata dengan ringan, "Apakah kau suka pedang ini? Orang tua ini tidak hanya menyukai pedangmu, tapi juga nyawamu." Jawab Song Yi bergegas menuju Su-Han dengan keras. Dia tidak tahu skill naga apa yang dia tunjukkan. Kecepatannya meningkat tajam saat ini, dan dia muncul di depan Su-Han dalam sekejap, dan dia menebas di bawah pedang panjangnya. Kali ini, tidak ada cahaya bilah yang muncul, karena keduanya terlalu dekat, tidak ada waktu untuk memadatkan cahaya bilah, dan tidak perlu mengembun. "Mati kau!" teriak Song Yi. Ekspresi Su-Han tenang dan tidak mengelak. Dia mendengung, dan ada tirai cahaya kuning yang tak terhitung jumlahnya. Jumlah lapisannya tak terhitung banyaknya. Sekilas, dia tampak seperti kepompong kuning bumi yang besar, sangat kuat. Alam Dewa Naga tidak bisa membunuh master sekte ini. Suara samar datang dari kepompong besar. Buom! Pedang panjang menghantam Su-Han secara langsung, dan terdengar suara ledakan keras, dan ada ratusan perisai penjaga bumi secara langsung, yang hancur berkeping-keping oleh pedang panjang Song Yi. Tapi hanya itu saja. Meskipun itu adalah senjata roh suci, itu juga tergantung dari karakter apa yang dimilikinya. Jika alam kedaulatan naga, jika Su-Han tidak menghindar, dia akan langsung terbunuh. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.